ke Bang Bill mengenai Takia Korintus Elia tentang keimanan Yahudi gitu ya. Tadi penjelasannya yang itu kita nanti dilanjut. Cuma yang pengen diluruskan begini Bang Bill. Elia ketika dialog sama gurunda kan dengar tuh mati-matian mengatakan bahwa Elohim itu jamak Elohim. Nah, artinya apa? Tuhan itu mempunyai pribadi yang jamak. Ah, gitu Bang Bill. Silahkan tanggapannya. Iya, kalau Hashem itu nggak jamak, makanya kalau kata Elohim itu bisa disematkan kepada ciptaan, kepada Musa. Karena dari kata Elohim itu artinya adalah otoritas, kekuatan ya. Jadi Tuhan memberikan otoritas, itu Elohim namanya. Musa disebut Elohim, hakim-hakim disebut Elohim, malaikat juga disebut Elohim. Yang bergulat dengan Yakub itu bukan Tuhan, seperti menurut orang Kristen kan, bergulat dengan Tuhan, Tuhannya kalah gitu. Padahal itu Elohim, itu malaikat. Nah, jadi tidak ada dikatakan bahwa kata Elohim itu bisa jadi jamak gitu. Ya betul. Jadi Itu- mereka mengatakan bahwa Allah katanya dikalahkan. Itu Muslim mengatakan Allah orang Kristen dikalahkan. Nah itu kitab kalian yang mengalah, Karena kamu yang berkata begitu. menerjemahkan, karena Kristen menerjemahkan ketika Yakub bergulat dengan Elohim, adalah padahal itu adalah malaikat, malaikat. betul. Kau bilang itu Allah, makanya emang Allahnya dikalah karena salah terjemahan. Itu. Itu intinya kamu Karena salah udah terjemahannya disalahkan salah. sekalian gitu loh. Karena bukan begitu terjemahan Indonesianya. Jadi kamu bodoh dikasih bodoh sekalian gitu loh. Nah, malaikat Bang Andi harusnya. Kamu ini gimana sih? Saya Bang kan Andi, saya kan maaf. bikin ya, saya kan bikin tadi suka. juga- Tadi belum Saya tuh lebih habis suka orang ini, kalau udah pindah. blow on, gua bikin tambah blow on sekalian gitu loh. Karena dia edukasi nggak mau ya dibikin blow on sekalian gitu maksudnya. Belum Jadi Elohim itu nggak jamak, Bang Bill. Enggak jamak. Kalau diarahkan kepada, makanya Elohim itu biasanya ada penyertanya, kata penyerta sesudah atau sebelum, misalnya Billy, boleh saya Elohim. jelaskan tentang Elohim? Elohim akhirim, misalnya Elohim akhirim. Habis Tuhan ini, Tuhan habis Bang lain Bil, berhala. akhir. Ya. Terus ada Hashem Elohim. Ya kalau Hashem nggak bisa dia nggak ada, kalau YHWH nggak bukan suatu kesatuan yang disatukan dari berbagai macam sumber menjadi satu, enggak gitu. Kalau Hashem Elohim gitu. Nah, untuk membahas soal Elia dengan Akizuma kemarin berbicara, dia memakai sumber dari tulisan Yoel Nathan. Siapa Yoel Nathan? Yoel Nathan inilah salah satu penulis buku yang menulis soal Islam dan Tuhan bulan serta berhala. Jadi dia adalah penulis yang anti Yahudi dan anti Islam. Jadi itu wajar. Ya. Mantap, siap. Dan dia mengakui bahwa si Elia bilang ini sumbernya dari buku yang namanya Yahudi Trinitas. Kok Yahudi Trinitas? Berarti itu bukan sumber Yahudi, karena Yahudi tidak berhubungan dengan Trinitas gitu. Itu murni orang Kristen memakai kitab-kitab Zohar, dalam hal ini Kabalah, dan dipadukan dengan pemahaman Kristen. Itu ancur-ancuran parah gitu. Oh Gitu. alah. Jadi itu tadi aku cek kata memra di dalam Keluaran 3 ayat 2, di Targum dia bilang, Targum apa? Targum Sadia Gaon nggak ada. Semua Targum yang ada di kitabnya nggak ada yang berbicara soal memra di dalam teks dan konteks Keluaran 3 ayat 2, nggak ada. Dia nipu itu. Oh alah. Jadi sumbernya dari Kristen sendiri, si Yoel Nathan itu. Iya, Yoel Nathan itu penulis yang benci Yahudi dan benci Islam. Lihat aja di bukunya Tuhan bulan dan Islam is a false religion. Ada bukunya itu. Yoel Nathan namanya. Berarti dua dia bohongnya ya. Soalnya dia ngomong ini orang Yahudi sendiri yang menulis gitu dibilang. Enggak. Orang Israel yang murtad mungkin bisa jadi dia pindah agama. Yahudi bisa. Oke. Bisa. Berarti dua bohongnya ya. Pertama, Elohim itu kalau kepada Tuhan tidak jamak, ini dari Yahudi langsung. Kemudian Yoel Nathan itu bukan Yahudi tapi Kristen. Nah, ini kenapa sih Ketiga, selalu begini, berbohong dalam nama Boleh saya Kristus? jelaskan secara bahasa. Saya Targumnya, jelaskan secara bahasa ya. Targumnya juga nggak ada. Bang Willy, Kita saya jelaskan cari, nggak secara ada bahasa. targumnya. Jadi Ya, silakan. saya jelaskan secara bahasa. Jadi begini, im itu memang jamak, tetapi jamak untuk im itu dalam bahasa Ibrani itu bisa digunakan untuk memuliakan sebuah kedudukan atau juga untuk jumlah. Tapi pada penggunaan Elohim dalam semua kitab tanah atau dalam Torah Sebe Alpes sekalipun,
Elohim itu tidak bermakna jamak jumlah, tapi bermakna kedudukan, memuliakan kedudukan. Makanya Musa Elohim, padahal Musa satu orang. Nah, tapi apabila Elohah itu jamak dan jamaknya itu bermakna kepada jumlah, maka dia tidak dimuliakan. Karena orang Yahudi tahu im itu jamak untuk memuliakan. Im itu untuk memuliakan, gitu loh. Nah, ketika Elohah itu akan disalahgunakan untuk sembahan-sembahan berhala, menyembah manusia, menyembah roh dan sebagainya, orang Yahudi tidak menggunakan Elohim, menggunakan Elohut. Lihat di Torah. Hampir sama dengan ini dong. Elohim atau Nah, ini itu hampir sama jamaknya. dengan Bang Indra, sama nahnu mengagungkan suatu peristiwa, bukan begitu? Enggak begini, Elohim itu orang Yahudi itu kan memang tahu im itu jamak untuk jumlah atau juga untuk kedudukan. Tapi orang Yahudi sudah sepakat bahwa im itu digunakan untuk kedudukan. Karena mulia, im itu mulia. Semua yang mulia diimkan. Contoh Yerusalem, Hasyamayim itu untuk kemuliaan. Nah, adapun sembahan-sembahan otoritas-otoritas selain Hasem itu tidak mulia, makanya mereka menggunakan jamak perempuan, pakai huruf tau, makanya Elohut di situ. Coba di dalam Torah cari Elohut itu banyak. Kalau menyebut berhala-berhala nggak disebut Elohim, disebut Elohut. Ya betul. Seperti Jadi im itu adalah kata jamak yang disandarkan kepada kata singular sebagai bentuk penghormatan. Ini ya, ini contoh nih, gue kasih contoh. Ini Bang Billy sama Akhi Indra bisa konfirmasi ya. Bang Bil. Ya terusin aja. Dia dengar kok. Bang Bil ini ya, coba Hayim. Artinya apa Hayim? Haim Hayim aja. Kata Hayim itu bahasa Indonesianya apa? pakai apa nih? Tulisannya gimana? Coba bisa dicek dulu. Pakai Haim H, apa? H yot yot. Hey. Hey yot yot head. Bukan hidup Hayim. ya? Hidup. Ini tulisannya gini berarti tuh. Nah, itu saya bisa jelaskan. Nah, itu hidup-hidup atau hidup? Hidup Nah, lah. begini, saya jelaskan. Izin Bang Billy, saya jelaskan. Dari kata hayah, hidup dalam bahasa Ibrani. Itu bukan tulisannya. Iya, Cek, hayah. bukan. Betul banget Tulisannya ya, gitu, itu Bang Billy. itu tulisannya. Saya bisa jelaskan. Jadi begini, hayya yuhya itu artinya hidup. Nah, ketika hayyim ini kepada hidup yang dimuliakan, maksudnya Tuhan yang hayyim yang maha hidup. Tapi kepada makhluk hidup yang jumlahnya banyak disebut bukan hayyim, hayyot. Makanya malaikat disebut hayyot, hasadeh. Ya, malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak, yang mulia itu. Makanya apa? Orang Ibrani untuk menunjukkan jamak jumlah, ya, itu kebiasaannya itu menggunakan tau, jamak perempuan, hayyot, tadi Elohut, begitu. Tapi kepada sesuatu yang dijamakkan tapi satu, dia nggak bakalan menggunakan jamak perempuan. Pasti dia menggunakan gender berarti laki-laki. gini ya, Bang Jadi Indra. hayyim. Kalau itu Begitu. merujuk ke Hasem, dia pakai zakar. Kalau merujuk ke makhluk, pakai nikeva gitu maksudnya. Bunyi-bunyi apa, Res? Nah, makanya begini. Lihat kejadian pasal 1 sampai 3. Wa'at hayyot hasadeh. Le'akelah. Dan lihatlah semua binatang yang merayap untuk menjadi makananmu. Bukan wa'at hayyim hasadeh, berarti Tuhan menjadi makananmu jadinya. Makanya gramatika Ibrani ini perlu sama. Kenapa? Karena dulunya, zaman dulunya, bahasanya kosakatanya mereka tuh masih terkait. Zahab dalam bahasa Ibrani, Arab dan Aram artinya emas. Sama. Itu istilahnya gini, Ai Indra mungkin ya. Ketika tadi yang jamak itu adalah kalimat untuk perempuan, maka istilah dalam bahasa ilmu nahwu itu kulu jam'in mu'anasin gitu. Setiap untuk yang jamak itu menggunakan kalimat mu'anas gitu, perempuan. Nah, tadi sebenarnya ada yang menarik ya ketika tadi kata im atau kalau padanannya lebih tepatnya ketika tadi pembahasan itu bisa merujuk contoh begini. Ada kita membaca salam, saya assalamualaikum, walaupun ahikore sendirian, tetap saya menggunakan kata kum karena di situ kum di situ bukan berarti merujuk kepada orang banyak, tetapi sebagai kemuliaan, memuliakan dia gitu. Bahkan dalam kaidah bahasa Arab itu ada ketika dia menggunakan kalimat
kum atau tum, antum yang kalimatnya jama itu kepada orang yang lebih tua atau yang dihormati. Itu ada kaidahnya. Makanya tadi saya sedikit menangkap ya ini memang masih ada perpadanannya ke sini dalam kaidah bahasa Arab. Cuman memang yang tidak ada itu di dalam kajian Pak Peri itu nggak ada istilah-istilah begini, makanya tersesat dia salah terus terjemahannya. Mantap Ustaz Alim. Begitu. Nih, aku kasih contoh lagi ya. Nih, tulisannya mem, yod, im. Mayim. Satu dalil saja dalam Al-Quran Anda ala SWT. Aduh, ntar dulu Fer, diam dulu, ini lagi ngomong kamu ah. Diam kamu penyembah penis. Kamu Gua lagi dengerin ilmu ini. aja, catat supaya kau belajar. Tidak bisa Anda temukan. Tuhan kalian berkontol, tahu nggak? Itu jangan, berhala. jangan. Stop. Oh iya. Nah, silahkan. Mayim itu Bang Bil. Mayim. Air. Pinter. Nah, itu air-air atau air? Air. Mayim itu air. Woi. Telat ya. Nah, Lanjut. itu ada imnya tuh. Kenapa nggak dijamakan? Air-air aja. Ya sama dengan hasamayim. Ah ya, sama yim. Langit, bukan langit langit. Mantap. Nah, terakhir panim, panim. Apa? Panim. Muka ya. Iya, hebat. 4 kata yang tadi aku kasih contoh itu yang belakangnya im semua dan secara linguistik itu adalah jamak, tapi penggunaannya tunggal. Kok kayak lagi cerdas cermat saja. Iya, ini luar supaya biasa. belajar ini kawan-kawan karisteng dari Yunani ini supaya paham mereka gitu. Nanti penggunaan contohnya katanya hayim arukim artinya hidup panjang, mayim hamim itu artinya air panas, samayim meunanim Tidak usah jauh-jauh. Tunjukkan itu satu dalil. udara awan pindah awan di topik, langit langit yang berawan. Terus ada lagi satu lagi panim yafim itu yaitu muka yang cantik gitu kawan-kawan. Nah itu ya Elia, semoga belajar dan semoga lu menerima keadaan lu sekarang. Kurus banget lu sekarang. Lanjut. Jadi terbukti ya Res bahwa si Elia ini hanya menyalahgunakan kitab orang supaya konsep trinitasnya itu laku, betul ya? Betul. Nah Betul. ini namanya nyolong kitab orang disalahgunakan. Ini double kalau di pengadilan ini ya, kalau di BAP sama polisi ini ya, ini pasal berlapis, bener ngerti nggak lo? Pasal Iya. berlapis penipuannya. Betul. Yang Itu Paulus di berlapis penjaranya itu bertahun-tahun itu. Yang berlapis juga yang ngutip, brother. Iya, si Paul itu ngutip-ngutip hadis. Duluan Parah. siapa, Pak? Atau Muhammad? Jangan pindahin topik dulu. Lu diam dulu, Per. Duluan Paulus, tapi Paulus nyontek yang belakangan nanti nggak tahu malu dasar. Kita Logika intinya, lah. Per, Logika lah, kita ke intinya. Ya dulu. Ya, tanah Bang Indra Mose atau siapa saja, Bang Billy, Faris juga bisa. Tanah itu Toran DPM Ketubim itu sebenarnya untuk siapa sih? Apakah Kristen punya hak untuk memakai itu? Apakah di luar Bani Israel, Bani Yakob boleh memakai itu sebagai landasan iman? Silakan. Indra Mose. Ya, Atau aduh Bang- tadi iya, silakan. Bang Billy, dia Siap. punya dalil dia, ada dalilnya dia. Bang Bil, naik lagi Bang Bil. Ya. Bang Bil, saya tanya Bang Billy ya, Ya, apakah tanah itu Toran DPM Ketubim itu boleh di luar Bani Israel memakai sebagai landasan beriman? Silakan. kalau mereka mau mengadopsi itu silakan, nggak masalah. Tapi harus sesuai dengan teks dan konteks. Kan selama ini kan mereka tidak sesuai dengan teks dan konteks sehingga kedekatan umat yang memeluk Torah Nevi'im Ketuvim itu tidak punya koneksi yang cepat dengan penciptanya, tapi koneksinya lambat gitu. Perlu proses berabad-abad untuk sampai kepada sekte-sekte yang lebih baik, yang menuju kepada perbaikan seperti Seventh-day Adventist dan sekte-sekte lainnya. Akhirnya mereka menemukan, oh ternyata hari Sabat itu bukan hari Minggu, ternyata makan babi itu nggak boleh, ternyata makan udang nggak boleh. Akhirnya mereka menemukan. Ya, tapi tetap konsep bahwa Tuhan menjadi inkarnasi menjadi manusia itu atau berhala itu yang tidak disingkirkan dari otak pikiran mereka, sensor di dalam otak mereka. Tuhan berinkarnasi menjadi manusia itu akan membawa
jauhnya mereka atas pemahaman seluruh tanah Torah Nevi'im Ketuvim. Itu. Mantap. Ini yang menjadi biangnya siapa sih? Siapa sih itu Septuagint itu, Bel? Tunggu. Ayo. Sebelum ke sana Bang Andi. Iya. Jadi Taurat itu bisa untuk ini ya. Taurat itu ternyata untuk seluruh bangsa gitu, nggak untuk bangsa Yahudi aja, Bang Bil. Oh ya, kalau menurut Torahnya kan tadi dikatakan Torah sifil Moshe merusak Keilat Yakov. Jadi kepemilikan Torah di bumi ini dipercayakan kepada Bani Israel ya. Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik dari Keilat Yakov atau Congregation of Yakov atau jemaat Yakub ya, Israel gitu kepemilikannya. Nah, kita lihat bahwa ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir dikatakan satu Torah berlaku bagi orang asing maupun orang asli Israel gitu. Jadi ada bangsa-bangsa yang ikut mengadopsi Torah sebagai keyakinannya. Kalau bahasa gampangnya convert ya, mereka convert dalam satu badan agama yang sekarang disebut agama sebagai Yahudi, ya mereka sebagai Yahudi dan memegang Torah sebagai kepercayaannya itu boleh gitu, boleh gitu. Tapi harus sesuai dengan apa yang teks dan konteks yang diajarkan. Bil, izin. Bisa nggak pegang Taurat tapi agamanya Kristen? Bisa. Nggak bisa. Itu kan udah dipraktekkan sama mereka, pegang Taurat Lu nanya. tapi agamanya Kristen. Udah kalau boleh atau tidak ya pasti nggak boleh, karena kita lihat betapa Tidak ada dalil Bil itu bahwa firman Tuhan itu cuma orang Yahudi. Nah, itu Abraham 31, saja Bil, coba mengikuti. minta tolong dijelasin, Bil. Abraham saja mengikuti. itu ayatnya Abraham sudah tertulis ayatnya. Devarim Ya, 33 nomor mau. 4, Bil, bacain, Bil. Ulangan 33 ayat 4 sudah tertulis. Nah, itu ada jelas itu. Devarim 33 nomor 4. Ya coba dibacain, Bil. Abraham saja mengikuti. Lu diam Taurat, dulu, lu Nabi. nanya. Panas. Lu diam Baca dulu. Kejadian pasal 20. Baca kejadian. Lu yang baca. Ganggu aja lu diskusi lu, Fer. Ntar dulu. Ulangan berapa tuh? 334 ya? Yoi. Tungguin dulu, dibaca dulu. Setelah itu baca Kejadian 24, 26 ayat 5. Ya lu baca aja di situ, baru lu berstatement. Jangan iya. suruh orang Nanti baca. saya baca. Baca nanti dulu, saya baru baca. lu berstatement gitu loh. Ya, yang penting kasih waktu saya ya. Oke, silakan. Iya, baca dulu, baru berstatement. Tunggu dulu ini. Dibaca dulu ini 334-nya dulu. Tunggu ya. Ambil lagi buka. Diskusinya begitu. Jadi per item gitu loh. Jangan datang satu topik baru, datang satu topik baru. Gak kelar-kelar. Ini saya catat loh. Ya, Dicatat sebetulnya semua gitu loh. Hizkia itu belum selesai, tapi Anda sudah pindah topik. Udah selesai. Saya belum kasih tanggapan. Tanggapan bagaimana? Lu nggak bisa baca. Saya sudah kasih tanggapan. Apa artinya Yang- Doro? yang- Nah, yang itu bahasa Ibraninya. Inggrisnya. Dengerin Malah dulu itu. kalau beli tanggapan. Apa bahasa Indonesianya atau artinya Doro di situ? 53. Ndoro. Mm-mm. Ndoro. Mm-mm. Bahasa Keturunan, apa tuh Doro, saya berarti? kasih ke lu. Keturunan atau nasib? Di Kejadian berapa? Yesaya 53. 53. Kucluk. Nomor 8 itu kan ada kata Weet Doro. Ini bicara tentang Yesaya 9 ayat 6 kok. Oke, kalau begitu saya pindahin. Apa artinya yulad? Yilad. Apa artinya bahasa Indonesianya? Saya tidak paham bahasa. Ya terus Ibrani. gimana mau nerangin yang nggak paham? Yang paham udah nerangin. Makanya kita gunakan bahasa Inggris juga supaya lebih jelas kan. Kacau jadinya begini. Itu nuliskan Apa pakai bahasa kita gunakan Inggris. bahasa asing kalau kita tidak paham, sama dengan Nah itu Anda original mengajar teksnya coy, itu kepada orang- itu sumbernya dari original itu teks tadi sama udah dengan Anda mengajarkan dibahas. Al-Quran kepada orang Papua. Apa mereka paham? Sedangkan orang asli Makanya saja lu Arab belajar tidak original paham. teks supaya lu gak Bukan dibohongin. bahasa. Makanya lu belajar original teksnya biar lu gak dibohongin sama LAI. Ada terjemahannya. Kita bandingkan bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Terjemahan itu Supaya dari kita mana dasarnya? Terjemahan dari mana? Bahasa aslinya pasti. Iya. Bahasa aslinya yulad itu artinya apa?
Saya tidak paham bahasa aslinya. Saya gunakan bahasa yang saya paham. Ya itu namanya lu kucluk. Wah, memangnya Anda coba saya Udah, diam dulu. Lu masih ngoceh lu, gua turunin. Ntar dulu, lu lagi edukasi kok. Ngaco melulu. Bang Bil udah datanya udah ada Bil. Kejadian 334 tadi ya? Bang Bil? Kejadian Iya, 33 nomor 4 Iya. dengan Iya, Iya, tiga empat. Iya. Torah sifalan Moshe merasa kehilat Yakov itu bunyinya. ulangan 33 nomor 4 Ulangan sama 334, ulangan 5 sorry. 1 sampai 3. Iya itu bunyinya. Torah sifalan Moshe merasa kehilat Yakov. Penjelasannya? Ya Musa mengajarkan kami Torah sebagai milik kepunyaan siapa? Kepunyaan Bnei Yakov atau Bnei Israel gitu. Jadi kepemilikannya di bumi ini ya punya hanya orang Yahudi yang berhak memiliki, yang punya otoritas. Nah, makanya di dalam kitab yang lain dikatakan di akhir zaman menurut kitab Zakaria 10 orang dari 10 bangsa dan bahasa akan memegang sit atau punca orang Yahudi dan mereka akan berkata, kami ingin ikut dengan engkau karena kami tahu roh Allah ada padamu. Jadi nubuatan bahwa orang Yahudi akan mengenal Yesus yang mereka tikam itu nggak ada nubuatannya, atau belajar keyesusan kepada orang Kristen nggak ada. Belajar kebenaran lewat orang Kristen nggak akan ada. Justru orang-orang Oten yang akan datang kepada orang Yahudi belajar kebenaran dari Torah. Makanya dikatakan dari Torah, dari Sion keluar Torah dan pengajaran dari Yerusalem. Makanya di kitab orang Oten mengatakan keselamatan datang dari bangsa Israel. Yahudi. Itu Arab. Tetapi Billy, Allah itu bukan hanya Allah pencipta alam semesta, bukan cuma Allah orang Yahudi, orang Israel. oh betul, dia pencipta. Ya betul. Jadi berarti seluruh hukumnya itu bangsa. untuk hukum itu juga universal. Makanya Abraham sudah memelihara hukum. Coba Anda baca. Saya baca ya di Kejadian 26 ayat 5. Iya, gini loh. Kejadian 26 ayat 5. Abraham itu sebagai- juga pengikut Taurat, bukan cuma orang Yahudi. Jadi sebelum orang Yahudi ada, Taurat itu juga sudah ada. Tinggal itu kan pengulangan. Itu kan tinggal pengulangan, itu sudah Sekarang saya dilisankan. tes kamu, ya. Walaupun Saya baca dulu Kejadian 26 ya. saya baca tes kamu di Kejadian mana 26. tertulis Abraham Ya. memelihara Taurat, silakan. Oke. Kejadian 26 ayat 5. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku, firman Allah ya, dan Taurat di mana di situ bunyinya? kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Sekarang pertanyaan saya, hukum Allah itu apa? Ayo, jawab. Kukim dan Mishpatim. Hukum Allah itu apa dulu? Kukim dan Mishpatim. Hukum Allah itu apa? Edot. Hukum apa Coba baca Allah itu? teksnya, makanya baca Apakah teksnya tidak yang termasuk asli. Taurat? Makanya baca teks aslinya. Di sini tertulis baca Taurat, teks tulis Taurat aslinya atau saya bukan? Saya baca di Kejadian. Nah. Saya baca di Kejadian 26 ya. Saya baca di Kejadian 26. 26 ayat berapa? Saya baca di Kejadian 26 ayat Ayat 5. kelima. Ya. Because that Biarin Abraham Bang Indra, obeyed my biarin voice dipertontonkan. and kept my charge and my commandments and my statutes and my laws. Berkali-kali bahasa Inggris melulu sih. Itu apakah hukum Allah itu tidak termasuk 26 10 ayat hukum? berapa? Billy? 26 ayat berapa? 26 ayat berapa? 26 Ayat ayat 5. 5. Di situ ada 26 bukit ayat Ayat 5. Ya. Ya. Ekev Asher Shema Abraham Bekoli Faismor Mismartem Vea Misfa Mitzvotai Hukim Vea Torati. Tuh, kukim, mispatim. Torah itu ada Torah brother. Mana? Jadi, Kukim, mispatim. Abraham juga pengikut apa yang diajarkan oleh Musa. Jadi kalau Anda cuma Belum ada bilang, Musa. Taurat itu Belum ada itu Musa. hanya untuk orang Israel, itu salah. Belum ada brother. Musa. Belum ada Makanya Musa. sebelum ada Musa, hukum Allah itu sudah ada. Tinggal Iya, Taurat itu waktu sudah ada. Musa Betul, pengulangan. itu betul. Ketika mereka pembuangan di Israel, di Betul, Babylon, betul. mereka dipanggil. Di Mesir juga demikian. Itu Betul. tinggal pengulangan. Itunya Enggak, sifatnya ada. tadi kamu bilang pengulangan. Abraham mengikuti hukum Musa, betul? Abraham Tadi kamu mengikuti barusan bilang hukum Abraham mengikuti Musa, betul? Abraham mengikuti hukum Allah yang dilakukan oleh Musa. Tadi bilang Dan, Musa loh barusan. Musa.
Abraham bilang mengikuti Musa loh. hukum Abraham pinter mengikuti terus. hukum Allah, ya, yang dilakukan juga oleh Musa. Itu yang betul. Ya, Jadi oke, kalau oke. Anda bilang, Oke. oh itu cuma orang Israel, oh itu buset. Jadi jangan Anda mengatakan, oh ini cuma, itu hari Sabat itu sudah ada waktu penciptaan. Cuma orang Yahudi mengikuti Sabat. Waktu penciptaan itu sudah ada, Kejadian pasal 2 itu sudah ada. Fer, tar dulu, Coba Fer. bacain Sema Oh, ini 31 cuma- Diam dulu, diam dulu. tentang Fer, sahabat diam dulu. Bil. Fer, diam dulu. Bang Billy duluan mana sih Abraham daripada Musa? Itu aja Perintah jawabannya di sana. Sabat itu baru ada untuk orang itu. Ingatlah kudus dan hari Sabat hanya ada di 10 perintah Tuhan di Sinai. Tapi penciptaan itu 10 itu bukan bentuknya bukan perintah yang harus disucikan, enggak. Ya. Jadi Sabat itu baru diberikan di Sinai. Makanya Veshamru Bnei Israel, hendaklah orang Israel memelihara hari Sabat, bukan Veshamru Bnei Adam. Tuh, Bnei Veshamru Bnei saja. Israel. Shemot Betul. 31 Kejadian 26. 26 ayat 5 apa Abraham itu sudah mengikutinya, brother. Mau dibantah? Sekarang di mana? Di mana Abraham memelihara hari Sabat? Coba di mana Mau ayatnya? dibantah Kejadian 26 ayat 5. Hukum-hukumku. Apa itu hukum? Hukumku. Iya, makanya izin. tentang Sabat di mana Ketetapan. Abraham berhari Sabat? Segala perintah. Apa itu segala perintah? Kukim Apakah dan Sabat tidak Mispatim. termasuk? Kukim dan Apakah Mispatim. Sabat tidak termasuk sebuah Gini, perintah? gini Fer, tadi kan udah dibacain ya original teksnya sama Billy. Di situ hanya tertulis kukim sama mispatim. Sabat itu termasuk kukim, mispatim, apa edot? Mana Semua tahu, perintah, brother, hukum, law. Apa itu law? Sabat itu edot, bukan Edot. kukim, bukan Jadi- mispatim. Law itu hukum. Apakah Ini, sebelum hukum? ini ya, jadi tapi tidak gimana termasuk sih law. maksudnya Taurat itu turun 2 kali gitu, ke Abraham 1, ke Israel 1 gitu. Gimana maksudnya? Gini. Taurat itu kan kita mesti Waktu Abraham itu secara lisan. dulu nih. Jadi Secara gini. lisan, tetapi waktu Musa itu ditulis di loh batu. Ya, jadi gini, Taurat itu kan artinya instruksi atau pengajaran. Nah, kepada Adam juga diberikan Taurat atau instruksi untuk jangan kau memakan daripada buah ini. Karena arti Taurat adalah instruksi atau pengajaran. Dikasih tahu jangan, gitu kan. Nah, baru nanti 10 generasi setelah Adam, Noah, ada juga Taurat. Kau bedakan binatang yang halal dan yang haram. Sudah mulai ada tuh babi dan yang mana yang lain-lainnya dipisahkan. 2 pasang dan 7 pasang. Nah di generasi ke 10 sampai kepada Abraham dari Noah juga ada Torah tentang apa? Sunat dan yang lain-lainnya. Jadi apakah Abraham pernah memelihara Sabat? Tidak ada teks tertulis soal Abraham memelihara Sabat. Itu tidak bisa dibantah. Dan Sabat itu hanya diberikan kepada bangsa Israel dengan dalil ayat hendaklah orang Israel memelihara Sabat sebagai perjanjian kekal antara aku dengan Israel gitu. Jadi bukan kepada bangsa lain. Shemot 31 Oh, 26. jadi Menurut Bang Billy di Sahabat zaman Tuhan Allahmu, Peri diam dulu. bukan sahabat orang Yahudi. Menurut Bang Billy di zaman Musa Taurat itu disempurnakan dengan instruksi dan hukumnya ya, betul ya Bang Billy? sama kayak Islam ya? Iya sama. yang disempurnakan. Kalau ini ilmunya Peri nggak Waduh. nyampe. Itu tinggal pengulangan itu. Itu Ulangan tinggal katanya. pengulangan itu. Nggak nyampe Oh ilmunya. berarti kalau misalnya Taurat udah turun zaman Abraham secara sempurna kayak Yahudi, artinya Abraham itu di perjanjian lama sudah apa namanya ya? Buat Sudah kalau gini loh. sudah korban ke bait suci gitu Iya. maksudnya. Kalau Taurat udah sempurna di zaman Abraham, buat apa lagi Musa menerima Taurat? Udah sempurna. Dikit ya, izin ya. Itu tinggal pengulangan, brother. Itu bukan Pengulangan, pengulangan, itu Fer. Dikit teman-teman. Pengulangan itu sudah Di dalam disampaikan di secara dalam yang secara dibacakan lisan. Billy tadi 26 nomor 4 tadi itu hanya kukim dan mispatim. Sedangkan kalau bicara Torah yang diterima Musa itu ada kukim, ada mispatim, ada edot. Sabat itu masuk edot. Gak ada di zaman Abraham Sabat itu. Gak ada di dalam zaman Abraham Kejadian Pesach pasal itu. 2. Sukot gak ada. Kejadian pasal 2 Karena Sabat itu hanya masuk edot hanya ada di zaman Musa.
Belajar dulu lah, jangan sok tahu. Kejadian, coba Anda baca Kejadian 2. Apakah sahabat belum ada? Penciptaan sahabat